Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sport, sobat bola, Bung Rewel. Timnas Indonesia sudah melakukan pemanggilan pemain untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia round 4, yaitu di Arab Saudi, yang akan berhadapan nanti dengan Arab Saudi dan Irak. Patrick Kluivert sendiri sudah memanggil 28 pemain untuk mengarungi round 4 di Oktober ini. Ada beberapa nama juga yang biasa dipanggil timnas, tapi sekarang tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert. Sangat disayangkan juga. Ada beberapa nama yang tidak dipanggil, yaitu Marcelino Ferdinand, ada juga Ivar Jenner, Adrian Wibowo juga, terus Rafael Struijk. Sangat banyak pemain-pemain yang bisa mengisi posisi tersebut. Tapi untuk Ivar Jenner selayaknya lebih baik dipanggil kembali oleh Patrick Kluivert, tapi sayangnya kali ini tidak dipanggil, sama dengan di FIFA Matchday September kemarin di tanggal berapa itu, 15 kalau tidak salah. Sayangnya mungkin atau masih cedera atau bagaimana. Sedangkan Ivar Jenner sendiri cukup bagus penampilannya selama bermain di timnas senior dan juga U23 sebagai gelandang bertahan dan berdampingan berduet dengan Tom Haye. Namun saat ini tidak dipanggil, dan ada Mauro Ziltra dipanggil oleh Patrick Kluivert dan oleh Romeni untuk lanjutan round 4 ini. Kedua penyerang kita ini yang kita nantikan oleh Romeni, dan potensi yang dimiliki Mauro Ziltra untuk menambah ketajaman di lini depan untuk menyambut umpan-umpan dari Yance Sayuri, Yakob Sayuri, kemudian Egy Maulana, ada Orot Mangun tentunya sudah dipanggil kembali, Kevin Dix, Justin Hubner, dan kemudian di penjaga gawang Nadeo Arga Winata kembali tidak dipanggil, yaitu yang dipanggil Martin Paes, Emil Audero tentunya, kemudian Hernando Ari kembali dipanggil oleh Patrick Kluivert. Bagaimana menurut sobat sport untuk pemain-pemain yang dipanggil saat ini untuk menghadapi ke round 4 nanti, tapi tentunya sudah melalui tahap pengecekan situasi dan kondisi para pemain kita, melalui meeting yang matang, pertimbangan yang matang. Kenapa pemain-pemain ini yang tidak dipanggil? Misalnya ada cedera, ada faktor yang lain, makanya tidak dipanggil. Tapi kita berharap di pertandingan di Arab Saudi nanti mudah-mudahan kita berhasil meraih poin penuh, walaupun ini pasti sulit karena kita bermain di Arab Saudi sendiri, di Middle East, di Timur Tengah. Kemudian lawan kita juga dari Timur Tengah, ada Irak juga, dan kemudian wasitnya juga dari Timur Tengah yang beberapa waktu lalu sudah diumumkan, yang sudah diviralkan di media sosial juga, wasit asal Kuwait, untuk mengawal pertandingan kita melawan Arab Saudi. Kemudian pertandingan lainnya
ini sangat harus berhati-hati dan kita harus siap apapun yang terjadi, apapun resikonya. Ya kalau dari feeling sih sangat sulit untuk bermain di sana, karena ya seperti contohnya yang pernah kita main dulu, kita di round 3 melawan Bahrain kita dicurangi juga. Ada wasit lupa pula namanya ini, Sid Ahmed itu yang 90 plus 6 menjadi 99 itu kan kita dicurangi. Ya ini yang harus kita waspadai. Kalau di dalam permainan sudah tidak fair play, dari pemilihan wasitnya juga sudah tidak fair play, karena dari wilayah itu tersebut. Pak Erick Thohir kan juga memprotes, tapi tidak ada hasil. Ya kau seharusnya kalau ingin fair play kan bisa wasitnya dari Jepang, bisa dari Australia, bisa atau dari Eropa sendiri, dari Korea juga bisa. Kemudian wasit VAR-nya juga masih itu juga yang pernah membuat Indonesia dirugikan, yaitu Sivakorn Pudon yang dari Thailand. Bagaimana pendapat sobat? Bau-bau kecurangannya juga sudah agak jelas nih AFC. Dari pemilihan wasit, pemilihan tempat bermain, dan jarak waktu bermainan juga lah terlalu cepat, dekat. Tapi kita berdoa semoga saja pemain timnas kita ini bisa bermain bagus, bisa meraih poin penuh walaupun sulit. Tentunya kita doakan terus agar bisa lolos ke Piala Dunia ataupun masuk ke round 5. Tentu lebih sulit lagi karena kita harus melakukan playoff dari zona Afrika. Tapi kita tetap mendoakan yang terbaik untuk timnas kita. Itu saja Sobat Sport, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan salam olahraga, tetap jaga terus sportivitas.